Sejarah suku Dayak. Suku Dayak, ejaan lama, Dajak atau Diak, adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Daya serumpun dengan misalnya kata Raya dalam nama Toraya yang berarti orang di atas orang hulu. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di Gua Nia, Sarawak, dan Gua Babi, Kalimantan Selatan, penghuni pertama Kalimantan memiliki ciri-ciri Austro-Melanesia, dengan proporsi tulang kerangka yang lebih besar dibandingkan dengan penghuni Kalimantan masa kini yang mendiami Pulau Kalimantan, Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Ada 3 suku pokok atau 5 suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Tidung menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3 suku pokok yaitu, suku Dayak Indonesia, 268 sub-etnik sub-suku di Indonesia, suku Melayu, dan suku asal Kalimantan lainnya, non-Dayak non-Melayu. Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Ada yang membagi orang Dayak dalam 6 rumpun antara lain, rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Bahau, rumpun Murut, rumpun Ot dan Ngaju dan rumpun Punan. Namun secara ilmiah, para linguis melihat 5 kelompok bahasa yang dituturkan di Pulau Kalimantan dan masing-masing memiliki kerabat di luar Pulau Kalimantan, Barito Raya, 33 bahasa, termasuk 11 bahasa dari kelompok bahasa Madagaskar, dan Sama Bajau termasuk suku Dayak Pasir. Dayak Darat, 13 bahasa, termasuk bahasa Rejang di Bengkulu. Borneo Utara, 99 bahasa, termasuk bahasa Yakan di Filipina, serta satu suku yang berdiri dengan nama sukunya sendiri yaitu suku Tidung. Sulawesi, dituturkan 3 suku Dayak di pedalaman Kalbar, Dayak Taman, Dayak Embalo, Dayak Kalis disebut rumpun Dayak Banuaka. Dayak Melaik, dituturkan, Dayak Meratus Bukit, alias Banjar Arhais, Dayak Iban, dan Saksenganan, Malaik Dayak, Dayak Kendayan, Kanayat. Beberapa suku asal Kalimantan beradat Melayu yang terkait dengan rumpun ini sebagai suku-suku tersendiri yang berdiri mandiri ataupun suku Melayu itu sendiri yaitu suku Banjar, suku Kutai, suku Melayu Berau, suku Melayu Sambas, dan suku Melayu Kedayan. Etimologi istilah Dayak paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Ini terutama berlaku di Malaysia, karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang Muslim namun tetap termasuk kategori Dayak, walaupun beberapa di antaranya disebut dengan suku Banjar dan suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata Daya dari bahasa Kenyah, yang berarti hulu sungai atau pedalaman. King, lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata aja, sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Dia juga yakin bahwa kata itu mungkin berasal dari sebuah istilah dari bahasa Jawa Tengah yang berarti perilaku yang tak sesuai atau yang tak pada tempatnya. Istilah untuk suku penduduk asli dekat Sambas dan Pontianak adalah Daya, Kanayat, orang Daya orang darat, sedangkan di Banjarmasin disebut Biaju, Bidari, Aju Hulu. Jadi semula istilah orang Daya, orang darat, ditujukan untuk penduduk asli Kalimantan Barat yakni rumpun Bidayu yang selanjutnya dinamakan Dayak Darat, yang dibedakan dengan Dayak Laut, rumpun Iban. Di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826, untuk menggantikan istilah Biaju Besar, daerah Sungai Kahayan,
dan Biaju Kecil, daerah Sungai Kapuas Murung, yang masing-masing diganti menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil. Selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda hanya kedua daerah inilah yang kemudian secara administratif disebut Tanah Dayak. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngajuot, Danum, atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah Dayak dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim atau non-Melayu. Pada akhir abad ke-19, pasca perdamaian Tumbang Anoi, istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderland, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Commons, 1987, misalnya, menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Commons mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Lahajir et al. Melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani dan ulet. Lahajir et al. Mencatat bahwa setidaknya ada 4 istilah untuk penduduk asli Kalimantan dalam literatur, yaitu Daya, Diak, Daya, dan Dayak. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini, akan tetapi orang-orang di luar lingkup merekalah yang menyebut mereka sebagai Dayak. Asal mula, secara umum kebanyakan penduduk Kepulauan Nusantara adalah penutur bahasa Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan linguis seperti Peter Bellwood dan Blust, yaitu bahwa tempat asal bahasa Austronesia adalah Taiwan. Sekitar 4000 tahun lalu, sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Indonesia sekarang, dan ke timur menuju Pasifik. Namun orang Austronesia ini bukan penghuni pertama Pulau Borneo. Antara 60.000 dan 70.000 tahun lalu, waktu permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang, dan Kepulauan Indonesia berupa daratan, para geolog menyebut daratan ini, Sunda. Manusia sempat bermigrasi dari benua Asia menuju ke selatan, dan sempat mencapai benua Australia, yang saat itu tidak terlalu jauh dari daratan Asia. Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir Pulau Kalimantan. Tetek Tahtum menceritakan migrasi suku Dayak Ngaju dari daerah perhuluan sungai-sungai menuju daerah hilir sungai-sungai. Di daerah selatan Kalimantan suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nan Sarunai Usak Jawa, yakni kerajaan Nan Sarunai dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu, sekitar tahun 1520. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak karena adanya pengaruh budaya, bahasa, adat, bahkan DNA genetika yang sangat kuat dari para pendatang karena adanya akumulasi.
Hal ini membuat perbauran akulturasi suatu suku sehingga membentuk budaya baru yang kemudian menjadi suku yang mandiri melahirkan etnis tersendiri. Walau begitu, orang Dayak yang hanya memeluk Islam tetap teguh dengan Dayaknya, mereka tetaplah Dayak, tetapi disebut sebagai orang Senganan Dayak Senganan, kecuali orang-orang Dayak yang berakulturasi yang akhirnya melahirkan kebudayaan suku baru yang bukan bagian dari Dayak lagi, tetapi biar begitu asal-usul mereka ya tetaplah Dayak. Contoh saja suku Dayak yang memeluk Islam lalu membentuk budaya baru seperti Banjar dan Kutai, mereka lebih senang jika menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan orang Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam tetap teguh dengan agama lama kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Batang Labuan Amas dan Batang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Menurut orang Dayak adalah seorang Dayak, Maanyan atau Otdanum. Di Kalimantan Timur, orang suku Tonyowai Benua yang memeluk agama Islam menyebut dirinya sebagai suku Kutai. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming yang tercatat dalam buku 323 Sejarah Dinasti Ming, 1368-1643. Dari manuskrip berhuruf Hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang pangeran yang berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah I. Kunjungan tersebut pada masa Sultan Hidayatullah I dan penggantinya yaitu Sultan Mustain Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan, tetapi tidak menetap oleh pedagang Jung bangsa Tionghoa dan Eropa, disebut Walanda, di Kalimantan Selatan telah terjadi pada masa kerajaan Banjar Hindu, abad ke-14. Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring Malawen, Blanga, guci, dan peralatan keramik. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga ada bangsa Eropa. Sejak awal abad ke-5 bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad ke-15 Kaisar Yongle mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan, termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Cheng Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solo. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutra, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkuk, dan guci. Pembagian sub-sub etnis dikarenakan arus migrasi dan pengaruh yang kuat dari para pendatang, suku Dayak yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih masuk ke pedalaman. Akibatnya, suku Dayak yang berakulturasi akhirnya melahirkan kebudayaan baru dan menjadi sub-sub etnis tersendiri. Kelompok suku Dayak terbagi dalam sub-sub suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub, menurut J.U. Lontaan, 1975. Masing-masing sub-suku Dayak di Pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka. Etnis Dayak Kalimantan menurut seorang antropologi Jilu Lontaan, 1975 dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub-suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan.
Dayak pada masa kini dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yakni Apokayan, Kenyakayan Bahau, Ot dan Ngaju, Iban, Murut, Kelemantan atau Bidayuh dan Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan, sementara rumpun Dayak yang lain merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dan kelompok Proto-Melayu, moyang Dayak yang berasal dari Yunan. Keenam rumpun itu terbagi lagi dalam kurang lebih 405 subetnis. Meskipun terbagi dalam ratusan subetnis, semua etnis Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu apakah suatu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak atau tidak. Ciri-ciri tersebut adalah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliong, kampak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencaharian, sistem perladangan, dan seni tari. Perkampungan Dayak Rumpun Ot dan Ngaju biasanya disebut Lewu-Lebu, dan pada Dayak lain sering disebut Banua-Benua Binua-Benuo. Di kecamatan-kecamatan di Kalimantan, yang merupakan wilayah adat Dayak dipimpin seorang kepala adat, yang memimpin satu atau dua suku Dayak yang berbeda. Prof. Lambut dari Universitas Lambung Mangkurat, orang Dayak Ngaju, menolak anggapan Dayak berasal dari satu suku asal, tetapi hanya sebutan kolektif dari berbagai unsur etnik. Menurutnya secara rasial, manusia Dayak dapat dikelompokkan menjadi Dayak Mongoloid, Malayunoid, Austrolomlanosoid, Dayak heteronoid. Namun di dunia ilmiah internasional, istilah seperti ras Australoid, ras Mongoloid dan pada umumnya ras tidak lagi dianggap berarti untuk membuat klasifikasi manusia karena kompleksnya faktor yang membuat adanya kelompok manusia. Sebaran di wilayah Indonesia, orang Dayak umumnya berada di Kalimantan. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk Indonesia dari suku Dayak sebanyak 3.009.494 jiwa, atau 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia, dan jumlah terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak dalam Sensus Penduduk 2010 mencakup semua subsuku Dayak, dan jumlah di luar Pulau Kalimantan sebanyak 2,81%. Berikut ini jumlah orang Dayak di Indonesia menurut provinsi berdasarkan Sensus 2010. Catatan, data di Kalimantan Utara tidak tersedia, karena data masih bergabung dengan Kalimantan Timur. Tradisi penguburan dan upacara adat kematian pada suku bangsa Dayak diatur tegas dalam hukum adat. Sistem penguburan beragam sejalan dengan sejarah panjang kedatangan manusia di Kalimantan. Dalam sejarahnya terdapat 3 budaya penguburan di Kalimantan: penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal, dengan posisi kerangka dilipat penguburan di dalam peti batu, dolmen, penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, atau anyaman tikar. Ini merupakan sistem penguburan yang terakhir berkembang menurut tradisi Dayak Benua, baik tempat maupun bentuk penguburan dibedakan, wadah, peti, mayat bukan peti mati, lungun, selok NG dan kotak wadah tulang beluang, tempelaak, bertiang 2, dan kererek NG, bertiang 1, serta guci berdasarkan tempat peletakan wadah, kuburan, suku Dayak Benua, Lubek NG, tempat lungun, garai, tempat lungun, selok NG, gur, lungun, tempelak dan kererek NG. Pada umumnya terdapat 2 tahapan penguburan. Penguburan tahap pertama, primer, penguburan tahap kedua, sekunder, penguburan primer Parep Api, Dayak Benuak, Kenyau, Dayak Benuak, penguburan sekunder tidak lagi dilakukan di gua. Di hulu Sungai Bahau dan cabang-cabangnya di Kecamatan Pujungan, Malinau, Kalimantan Timur, banyak dijumpai kuburan tempayan dolmen yang merupakan peninggalan megalitik. Perkembangan terakhir, penguburan dengan menggunakan peti mati, lungun, yang ditempatkan di atas tiang atau dalam bangunan kecil dengan posisi ke arah matahari terbit. Masyarakat Dayak Ngaju mengenal 3 cara penguburan, yakni
Dikubur dalam tanah diletakkan di pohon besar dikremasi dalam upacara tiwah. Prosesi penguburan sekunder tiwah adalah prosesi penguburan sekunder pada penganut Kaharingan, sebagai simbol pelepasan arwah menuju lewu atau alam kelanggengan, yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah penguburan pertama di dalam tanah. Ijambe adalah prosesi penguburan sekunder pada Dayak Maanyan. Belulang dibakar menjadi abu dan ditempatkan dalam satu wadah. Marabia Mambatur, Dayak Maanyan, Kuang Kaiwara, Dayak Benua, agama masyarakat Rumpun Dayak Ngaju dan Rumpun Dayak Ot Danum menganut agama leluhur yang diberi nama oleh Cilik Riwut sebagai agama Kaharingan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang, ijambe, dalam ritual penguburan sekunder. Sedangkan agama asli Rumpun Dayak Banuaka tidak mengenal adanya pembakaran tulang jenazah. Bahkan agama leluhur masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan lebih menekankan ritual dalam kehidupan, terutama upacara ritual pertanian maupun pesta panen yang sering dinamakan sebagai agama Balian. Agama-agama asli suku-suku Dayak sekarang ini kian lama kian ditinggalkan. Sejak abad pertama Masehi, agama Hindu mulai memasuki Kalimantan dengan ditemukannya Candi Agung, sebuah peninggalan agama Hindu di Amuntai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Semenjak abad keempat, masyarakat Kalimantan memasuki era sejarah yang ditandai dengan ditemukannya prasasti peninggalan dari kerajaan Kutai yang beragama Hindu di Kalimantan Timur, penemuan arca-arca Buddha yang merupakan peninggalan kerajaan Brunei kuno, kerajaan Sri Bangun di kota Bangun, Kutai Kartanegara, dan kerajaan Wijayapura. Hal ini menunjukkan munculnya pengaruh hukum, agama Hindu-Buddha, dan asimilasi dengan budaya India, yang menandai kemunculan masyarakat multietnis yang pertama kali di Kalimantan. Penemuan batu nisan Sandai menunjukkan penyebaran agama Islam di Kalimantan sejak abad ke-7 mencapai puncaknya di awal abad ke-16. Masyarakat kerajaan-kerajaan Hindu menjadi pemeluk-pemeluk Islam yang menandai kepunahan agama Hindu dan Buddha di Kalimantan. Sejak itu mulai muncul hukum adat Banjar dan Melayu yang dipengaruhi oleh sebagian hukum agama Islam, seperti budaya makanan, budaya berpakaian, budaya bersuci. Namun umumnya masyarakat Dayak di pedalaman tetap memegang teguh pada hukum adat kepercayaan Kaharingan. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kaharingan kini memilih kekristenan, namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Kaharingan. Agama Kaharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu, baca, Hindu Bali, sehingga mendapat sebutan agama Hindu Kaharingan. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat Dayak kini mengkonversi agamanya dari agama Kaharingan menjadi agama Buddha, Buddha versi Tionghoa, yang pada mulanya muncul karena adanya perkawinan antar suku dengan etnis Tionghoa yang beragama Buddha, kemudian semakin meluas disebarkan oleh para biksu di kalangan masyarakat Dayak. Misalnya terdapat pada masyarakat suku Dayak Dusun Balangan yang tinggal di Kecamatan Halong di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, agama Kristen diklaim sebagai agama orang Dayak, sehingga Dayak Muslim Kalbar terpaksa membentuk Dewan Adat Dayak Muslim tersendiri. Tetapi hal ini tidak berlaku di provinsi lainnya sebab orang Dayak juga banyak yang memeluk agama Islam namun tetap menyebut dirinya sebagai suku Dayak. Di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang masih beragama Kaharingan berlaku hukum adat Dayak. Wilayah-wilayah di pesisir Kalimantan dan pusat-pusat kerajaan Islam, masyarakatnya tunduk kepada hukum adat Banjar Melayu seperti suku Banjar, Melayu Senganan, Kedayan, Bakumpai, Kutai, Paser, Berau, Tidung, dan Bulungan. Bahkan di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang telah sangat lama berada dalam pengaruh agama Kristen, yang kuat kemungkinan tidak berlaku hukum adat Dayak Kaharingan. Pada masa kolonial, orang-orang Bumiputera Kristen dan orang Dayak Kristen di perkotaan disamakan kedudukannya dengan orang Eropa dan tunduk kepada hukum golongan Eropa. Belakangan penyebaran agama Kristen mampu menjangkau daerah-daerah Dayak terletak sangat jauh di pedalaman, sehingga agama Kristen dianut oleh hampir semua penduduk pedalaman dan diklaim sebagai agama orang Dayak.
Jika kita melihat sejarah Pulau Borneo dari awal, orang-orang dari Sriwijaya, orang Melayu yang mula-mula bermigrasi ke Kalimantan. Etnis Tionghoa Hui Muslim Hanafi menetap di Sambas sejak tahun 1407, karena pada masa dinasti Ming, Bandar Sambas menjadi pelabuhan transit pada jalur perjalanan dari Champa ke Maynila, Kyukyeng, Palembang, maupun ke Majapahit. Banyak penjabat dinasti Ming adalah orang Hui Muslim yang memiliki pengetahuan bahasa-bahasa asing, misalnya bahasa Arab. Laporan pedagang-pedagang Tionghoa pada masa dinasti Ming yang mengunjungi Banjarmasin pada awal abad ke-16, mereka sangat khawatir mengenai aksi pemotongan kepala yang dilakukan orang-orang Biaju di saat para pedagang sedang tertidur di atas kapal. Agamawan Kristen dan penjelajah Eropa yang tidak menetap telah datang di Kalimantan pada abad ke-14 dan semakin menonjol di awal abad ke-17 dengan kedatangan para pedagang Eropa. Upaya-upaya penyebaran agama Kristen selalu mengalami kegagalan, karena pada dasarnya pada masa itu masyarakat Dayak memegang teguh kepercayaan leluhur, keharingan, dan curiga kepada orang asing. Seringkali orang-orang asing terbunuh. Penduduk pesisir juga sangat sensitif terhadap orang asing karena takut terhadap serangan bajak laut dan kerajaan asing dari luar pulau yang hendak menjajah mereka. Penghancuran Keraton Banjar di Kuin tahun 1612 oleh VOC Belanda dan serangan Mataram atas Sukadana tahun 1622 dan potensi serangan Makassar sangat mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Sekitar tahun 1787, Belanda memperoleh sebagian besar Kalimantan dari Kesultanan Banjar dan Banten. Sekitar tahun 1835 barulah misionaris Kristen mulai beraktivitas secara leluasa di wilayah-wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang berdekatan dengan negara Kesultanan Banjar. Pada tanggal 26 Juni 1835, Bernstein, penginjil pertama Kalimantan, tiba di Banjarmasin dan mulai menyebarkan agama Kristen ke pedalaman Kalimantan Tengah. Pemerintah lokal Hindia Belanda malahan merintangi upaya-upaya misionaris. Konflik keterlibatan Dayak, istilah kolektif untuk masyarakat asli Kalimantan, telah mengalami peningkatan dalam konflik antar etnis. Di awal 1997 dan kemudian pada tahun 1999, bentrokan-bentrokan brutal terjadi antara orang-orang Dayak dan Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Puncak dari konflik ini terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik-konflik ini pun kemudian menjadi topik pembicaraan di koran-koran di Indonesia. Sepanjang konflik tahun 1997, sejumlah besar penduduk, baik Dayak maupun Madura, tewas. Muncul berbagai perkiraan resmi tentang jumlah korban tewas, mulai dari 300 hingga 4.000 orang menurut sumber-sumber independen. Pada tahun 1999, orang-orang Dayak, bersama dengan kelompok-kelompok Melayu dan Tionghoa memerangi para pendatang Madura, 114 orang tewas. Kendati terdapat fakta bahwa hanya ada beberapa orang Dayak saja yang terlibat, tetapi media massa membesar-besarkan keterlibatan Dayak. Lihat pula rumpun Dayak-Dayak Besar Tanah Dusun, Seni Tradisional Dayak, Partai Persatuan Dayak, Partai Bangsa Dayak Sarawak, Kongres Dayak Malaysia, Majelis Adat Dayak Nasional, Daftar Tokoh Dayak, Sastrawan Dayak, Galeri Bacaan Lanjutan CFR Tom Harrison, The Prehistory of Borneo, dalam Peter van de Velde, ed. Prehistoric Indonesia Area Dordrecht Holland, Foris Publications, 1984, HLM 299 Break 322 Belwoord, Peter, The Prehistory of Borneo, Borneo Research Bulletin, 249, 1992, HLM. Juli 13 Kathi Makinon, The Ecology of Indonesian Series Volume 3, The Ecology of Kalimantan, Singapura, Priplus Editions Ltd, 1996, HLM. 255 Break 363 BDK. PJV, The Origin of the Name Dayak, dalam Borneo Research Bulletin, 15/2, September 1983, HLM. 118121 Fridolin Ukur,
Kebudayaan Dayak, dalam Kalimantan Review, 22 Juli-Desember 1992, HLM. Maret 10 Keragaman Suku Dayak di Kalimantan, Institut Dayakologi, Pontianak Edi Petebang, Dayak Sakti, Institut Dayakologi Edi Petebang, Eri Sutrisno, Konflik Etnis di Sambas, Isai, Jakarta Pranala luar video di YouTube Borneo, Indonesia ada Dayak Tribein 1912 Tempo dulu, Orang Ulu, video di YouTube Borneo Kalimantan in 1938, Sarawak. Orang Ulu, video di YouTube Sarawak, Malaysia, 1913, Wild Woman, Orang Asli, video di YouTube Old Borneo, A Mystical Tribal Dancer with Sapa Musik, Orang Ulu, video di YouTube East Kalimantan, Borneo, Indonesia, in 1913. Orang Asli video di YouTube Indonesia, Pontianak, Borneo, 1948 Struggle Against Japanese video di YouTube Z Borneo Story Z Dayaks Sarawak video di YouTube Dayak Rituals of Old Borneo in Z 1920 S video di YouTube Z Events of Borneo 1, Indonesia, Sumbu Perdamaian Tumbang Anoi, Indonesia, Budaya Dayak diarsipkan 2008-04-30 di Wayback Machine. Indonesia, ternyata suku Dayak bukan cuma satu jenis, Inggris, Indonesia's New Ethnic Elites diarsipkan 2011-01-01 di Wayback Machine. Inggris, kelompok bahasa Dayak, Inggris, Sealander Dayak and Malay in Southeast Borneo. Sumber Wikipedia.